siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, sahabat petani walet dimanapun Anda berada. Di sini saya akan menjelaskan contoh tata ruang agar burung walet mau menginap ya, nggak cepat keluar. Ini ada contoh gambarnya. Ini contoh gambarnya, ini gambar yang sebenarnya 8x8 meter ya, 8x8 meter 3 lantai, 8x8 meter 3 lantai, menggunakan tata ruang seperti di gambar ini. Gambar ini sudah pernah saya share di Facebook. Teman ini di konten ini ingin saya jelaskan secara rinci fungsi-fungsi tata ruang ya, fungsi-fungsi tata ruang di RBW dalam penyekatan agar burung walet merasa aman dan nyaman. Jadi ini saya dekatkan ya, saya zoom bentuk tata ruangnya. Di sini posisi LMB ya. Ini contohnya menggunakan 4 Twitter ya, 4 Twitter. Bisa juga ini menggunakan yang 3 ini, sisi kanan ini yang 3 Twitter ini bisa menggunakan AX61 tiga-tiganya, atau bisa menggunakan AX65 tiga-tiganya. Kalau di sini menggunakan AX61, yang sebelahnya lagi bisa menggunakan tipe yang lebih besar ya, apapun jenisnya, tapi dibedakan antara sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Kenapa dibedakan? Kalau beda tipe ya, kalau beda tipe itu sarannya untuk dibedakan supaya hasil suara itu tidak bertabrakan ya, antara tipe yang rendah dan tipe yang lebih tinggi. Artinya yang sebelahnya ini yang tipe lebih besar itu untuk manggil jauh, yang tipenya lebih rendah untuk panggil dekat ya, untuk menarik burung walet masuk ya. Jadi itu fungsinya, perbedaan antara kanan dan kiri, dan perbedaan untuk tidak dicampur ya, tidak dicampur tipenya. Umpamanya di sini AX61, di sini umpamanya AX65 ataupun AX93 ataupun AX6000 ya. Jadi suara di sini kesannya bising ya, kalau dipisah itu ada perbedaan suara, didengar lebih enak. Jadi burung walet lebih fokus ya, lebih fokus mendengar sumber suara ya, lebih fokus mendengar sumber suara. Jadi yang tipe lebih besar berfungsi untuk menurunkan burung walet ya, untuk menurunkan atau menarik burung walet yang lebih jauh ya. Sedangkan yang tipe yang lebih kecil untuk menarik burung walet agar masuk dalam RBW. Jadi itu mengenai penempatan Twitter di LMB. Setelah itu kita masuk di void ya. Berhubung gambar ini ukuran 8x8, ukuran void ini adalah 4x4 meter. Ukuran void 4x4 meter. Posisi LMB sebelah kiri ya, posisi LMB sebelah kiri karena posisi lal sebelah kanan, posisi lal sebelah kanan. Sebenarnya posisi lal di depannya, di seberangnya juga bisa, cuman saya untuk gambar ini saya memakai posisi lal sebelah kiri ya. Lal artinya lubang antar lantai ya, ini salah tulis ini lal ini ya, ini seharusnya lal ya, lubang antar lantai ya. Jadi yang ini yang lar ya, lubang antar ruang, yang ini lubang antar ruang, yang ini lubang antar ruang ya. Jadi yang ini lubang antar lantai.
ketika burung walet ya masuk dari burung walet yang datang dari luar masuk ke dalam RBW melalui lewat LMB yang posisi sebelah kiri ini, dia akan berputar ya, burung walet akan berputar langsung masuk ke lal ya, masuk ke lal, masuk ke RI pertama. Nah, masuk ke RI pertama. Tapi sebelum saya bahas mengenai cara terbang burung walet masuk di dalam ruang inap ya, saya jelaskan cara sekatnya ya. Saya jelaskan cara sekatnya. Sekatnya ini ukuran RB 8x8 dikurangi void 4x4. Jadi ini sisanya ya, 3 blok nih ya, 3 blok ini 4x4, 4x4, ini 4x4. Nah, sisa 3 blok. RI pertama saya buat sekat seperti ini ya. RI pertama saya buat sekat seperti ini dan permainan sekat sedikit ya di sini ya. Ini ada permainan sekat sedikit di sini. Fungsi sekat sedikit di sini ini fungsinya supaya burung walet nggak cepat keluar. Itu alasannya mengapa saya bikin sekat, ada permainan sekat ya. Kenapa saya bikin permainan sekat di sini, agar burung walet ya ketika masuk ke RI pertama, burung walet bisa langsung masuk ke RI kedua ataupun langsung ke RI ketiga, atau dia masuk ke RI pertama. Ketika burung walet masuk ke RI pertama, dia enggak spontanitas ya, enggak spontanitas melihat lal ya, enggak spontanitas melihat pintu lal. Jadi memperlambat burung walet untuk kembali keluar. Jadi ketika burung walet masuk ke ruang inap 1, ini kan ditahan ya, ditahan dengan permainan sekat ya. Permainan sekat ini bisa 1,5 meter ya, kalau ukuran yang ada ini ukuran 4x4 bisa menggunakan 1,5 meter, atau bisa juga minimal 1 meter lebarnya ya, lebarnya 1 meter. Jadi 1,5 meter bisa, minimal 1 meter. Jadi ketika burung walet masuk ke RI pertama, ketika dia ingin kembali keluar, ini kan terhalang ya, terhalang artinya nih ini mensiasati ya, mensiasati agar burung walet nggak cepat keluar. Jadi yang terpantau dengan burung walet adalah RI kedua ya, apalagi disambut dengan tuli tertarik ya, disambut dengan RI kedua ya. Jadi burung walet dominan, dia penasaran untuk masuk ke RI kedua. Atau ketika burung walet keluar ya, ketika burung walet masuk ke RI kedua atau ke RI ketiga, atau dia mau keluar lagi waktu adaptasi ya, waktu dia adaptasi, dia nggak langsung keluar lewat lal ya, dia nggak langsung keluar lewat lal, tapi dia burung waletnya terpancing ke RI 1. Nah, itu sebenarnya fungsi permainan sekat ini, fungsinya menahan burung walet agar nggak cepat keluar lagi, nggak cepat keluar ke pintu lal lalu keluar RBW ya. Itu tujuan permainan sekat yang ada sedikit ini ya, 1 meter atau 1,5 meter. Jadi sekat ini dibikin ada alasannya, bukan untuk pemanis atau untuk dilihat supaya enak, enggak ya. Sekat ini dibikin ada tujuannya menahan burung walet agar nggak cepat kembali ke pintu lal. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai permainan sekat yang di dekat lal ini ya. Jadi kalau ada yang bertanya, waktu saya share di Facebook ada yang bertanya kenapa ada sekat sedikit itu di dekat lal. Jadi
inilah jawabannya ya, saya jelaskannya. Artinya fungsi sekat yang sedikit ini fungsinya menahan burung walet agar nggak cepat kembali lagi ke pintu lal ya, karena ketika dia masuk ke RI 1 dia merasa aman karena ada dinding penghalang ya, jadi dia merasa di dalam RI itu suasananya aman. Yang kedua, ketika burung walet ingin kembali adaptasi, dia langsung disambut dengan RI kedua karena pintu lal terhalang dengan permainan sekat ini. Nah, itu keuntungannya. Jadi ketika burung walet masuk ke RI kedua, di sini ada pilihan RI kedua dan RI ketiga. Artinya ini ruang produksi ya, bisa dikatakan ruang produksi juga ya, tapi ini termasuk tempat burung walet lewat adaptasi ya sampai ke RI 3. Yang ini ruang terakhir yang nggak ada gangguan, nggak ada lintasan burung walet ya. Ini ruang terakhir yang paling aman untuk burung walet berkembang ya di RI 3 ini. Di RI 3 ini kan nggak ada lintasan keluar masuk burung walet. Nah, kenapa ini sekat dibikin seperti ini? Alasan saya membuat sekat seperti ini ya, supaya burung walet itu aman tapi tidak kesulitan dalam beradaptasi ya, di dalam ruang inap, dan nggak mengganggu cara terbang burung di dalam ruang inap ya, nggak mengalami kesulitan. Artinya ini kan ya bisa dibilang cara terbangnya tidak terlalu rumit. Artinya dari LNG masuk ke lal, bisa ya main ke RI 1 atau kembali langsung masuk ke RI 2, langsung masuk ke RI 3. Nah, artinya nggak ada hambatan ya, nggak ada lika-liku yang menyulitkan burung walet adaptasi di dalam RBW ya. Jadi kayak gitu ya. Ini agak pilek ya, Nah, yang kedua ya, tinggi pintu lar atau ukuran lebar lar ya, lubang antar ruang ya. Lubang antar ruang, kalau ini saya menyebutnya lal ya, lubang antar lantai. Ini lar, lubang antar ruang. Lubang antar ruang ini lebar dan tingginya kita menentukan seberapa besar ruang inap ya, Artinya kalau ini yang bisa ambil contoh, ini ukurannya 4x4. RI kedua ini bisa kita pakai lebar lar ini 1 meter, tinggi sekitar 1,80 meter atau 1,50 meter, 1,80 meter yang saya rasa enggak mengganggu burung walet terbang ya. Yang penting bisa disejajarkan antara lal dengan lar ya. Artinya jarak terbangnya itu ketika burung walet masuk di dalam melewati lal ya, masuk ke ruang inap, jarak tinggi terbangnya itu tetap sama. Jadi kita nggak memandu burung walet untuk turun lagi ya, karena mungkin lar kerendahan, jadi dibikin rata. Kecuali tinggi ruang inap ini rendah ya, umpamanya 2 meter ke bawah tinggi ruang inap ini ya, kita bisa nggak menggunakan yang
di atasnya ini ya, nggak menggunakan yang di atasnya ini. Kita pakai sistem close ya, close artinya nggak ada lagi permainan sekat gantungnya di atas pintu larnya ini ya. Nah, jadi permainannya ini kita perhitungkan tinggi rendahnya ruang inap. Jadi kalau tinggi ruang inap itu rendah, tidak usah pakai tambahan di atasnya. Sedangkan kalau tinggi ruang inap itu di atas 2 meter, kita bisa menggunakan permainan sekat di atasnya. Nah, kenapa alasannya pintu RI pertama saya pasang ya, saya pasang atau saya bikin di posisi di sini ya, di pinggir kanan. Apa alasannya ya? Alasan kenapa pintu lar ke RI2 ini saya pasang di sisi kanan, kalau saya pasang di sisi kiri, burung walet akan mengalami kesulitan dalam adaptasi di dalam ruang inap ya. Jadi kalau seumpamanya di sini dibikin pintu masuk lar ke lar ya di ruang inap kedua, jadi burung walet dari lar ini lebih susah untuk langsung menikung ya, langsung menikung patah gini ya. Nah, seperti Valentino Rossi ya, menikung patah kayak gini. Itu burung walet akan merasa susah ya, merasa kerepotan ya. Nah, itu yang mengakibatkan burung walet itu kembali lagi nggak bisa adaptasi di dalam ruang inap. Nah, itu makanya posisi lar saya tempatkan, posisi lar ya saya tempatkan di sebelah kanan. Jadi penempatan sekat, penempatan lar itu kita sesuaikan dengan cara terbang burung di dalam ruang inap atau cara terbang burung di dalam void. Antara posisi LMB dengan lar itu enggak sulit, antara lar dengan lar dia enggak merasa sulit. Jadi ketika kita membuat tata ruang di dalam RBW, yang kita pelajari adalah cara terbang burung walet di dalam RBW dalam beradaptasi ya, tidak mengalami kesulitan. Jadi kalau kita sembarang membuatnya, artinya bukan sembarang ya, artinya mungkin salah ya, salah dalam penempatan tata ruang atau penempatan posisi lar atau posisi lar, burung walet gagal adaptasi ya, burung walet gagal adaptasi dan akhirnya kembali keluar dan tidak menginap. Nah, itu yang kebanyakan sebagian petani walet yang sekian tahun RBW-nya gagal akibat salah dalam penerapan tata ruang ya, dalam penyekatan, dalam bentuk posisi lar atau posisi LMB dengan lar itu enggak sinkron ya, enggak sinkron, artinya manuver burung walet melewati LMB ke lar itu enggak ketemu ya, enggak ketemu dalam putaran ya, dalam manuvernya. Nah, itu yang menyebabkan RBW gagal. Jadi bisa dikatakan penempatan tata ruang itu memang sangat penting. Artinya sangat penting, kita nggak asal-asal bikin kotak-kotak supaya burung walet bisa tinggal di mana dia mau ya, di mana burung walet mau di blok sini, tapi ya memang benar tujuannya benar agar burung walet membuat koloni ya di setiap blok itu kan lebih aman, burung walet merasa lebih aman. Tapi aksesnya dia lewat ya, aksesnya burung walet terbang di dalam ruang inap ya, dalam adaptasi itu jangan dibikin sulit ya, jangan dibikin sulit.
kalau ruang kecil burung walet dibikin belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri, pusing, akhirnya burung walet kembali keluar. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Sengaja ya saya bikin konten ini ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-temannya yang pernah saya share gambar-gambar RBW di Facebook. Mungkin saya itu susah ya menjelaskan atau menjawab setiap pertanyaan di dalam Facebook ya. Itu dengan cara ini, dengan cara saya bikin konten dengan menjelaskan secara detail. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang bolak-balik dipertanyakan yang masalah itu terus ya. Nah, jadi seperti itu. Dan tata ruang jenis ini untuk ukuran minimal 6x6 masih mampu ya. 6x6 masih mampu. 6x6 masih mampu. Tapi kalau 6x6 berarti void 3x3 ya. Void 3x3. Ini pintunya ini 1 meter ya, 1 meter. Dibikin permainan seperti ini masih bisa ya, untuk ukuran 6x6 masih bisa, 6x8 masih bisa ya. Kalau 6x8 berarti void jatuhnya di ukuran 34 ya. Kalau 6x8 34, tapi kalau ukuran 6x6 void 3x3. Kalau ukuran 8x8 void 4x4. Jadi jenis tipe tata ruang seperti ini bisa diterapkan di ukuran 6x6, 6x8, 8x8 ataupun 8x12 masih bisa ya. 8x12 itu malah lebih bagus ya, permainan tata ruangnya lebih leluasa burung berputar di dalam ruang inap ya, karena pengaturan per tata ruangnya lebih besar ya, lebih gampang burung walet untuk berputar di dalam RI. Nah, jadi tipe penyekatan seperti ini bukan baku di ukuran 8x8, walaupun ini contoh gambarnya 8x8 ya. Jadi bisa di ukuran 6x6, 6x8, 8x8 atau 8x12. Jadi seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai tata ruang. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membantu petani walet pemula ya. Kalau senior mungkin sudah mengerti ya. Ini khususnya ini ya, saya berbagi untuk yang pemula yang belum tahu sama sekali ya mengenai tata ruang. Jadi kalau ada yang meniru atau mencontoh tata ruang ini ya, saya doakan ya kedepannya mungkin RBW saudara-saudara ya, petani semua yang memakai gambar saya, semoga sukses selalu, tidak ada hambatan ya. Cuman yaitu perawatan harus dijaga ya, perawatan harus dijaga. Kenapa saya bilang perawatan harus dijaga ya? 3 tahun teman-teman petani walet ini ya merintis mengumpulkan burung walet untuk menginap ya, untuk berkoloni. 1 malam diserang tikus ya atau predator lain ya, itu pasti akan habis. Artinya akan mengulangi lagi ya, artinya merintis lagi dari awal. Itu yang harus dijaga ya, yang harus dijaga, dan sangat disayangkan kalau hal itu terjadi ya, sangat disayangkan. Karena artinya kita membuang waktu ya, 3 tahun mengumpulkan burung walet, di situ diserang hama ya, atau tikus atau predator lainnya ya. Dan pencarian burung walet ya di waktu dulu dan sekarang kan sudah berbeda ya. Kalau kita ngumpulkan sudah lama lalu diserang lagi sama hama atau tikus,
kita merintis lagi, mengulang lagi dari awal di zaman sekarang yang burung walet mulai sedikit ya, artinya tuh bukannya burung walet berkurang, tapi karena banyaknya RBW baru artinya lebih sulit untuk mencari burung walet ya, untuk menarik burung walet. Artinya sesuatu yang sudah kita usahakan, kalau sesuatu yang sudah kita perjuangkan ya kita jaga, kita rawat baik-baik agar kedepannya ya, artinya kendala-kendala itu ya, kendala-kendala mengenai hama dan predator itu tidak sampai terjadi di RBW kita. Dan yang kedua, lokasi ya, lokasi termasuk pendukung ya, pendukung utama menentukan burung walet cepat berkembang di dalam RBW yang kita dirikan ya. Kalau kita dirikan RBW di areal yang memang koloni waletnya banyak ya, artinya kemungkinan besar keberhasilan itu lebih cepat ya dibandingkan yang koloninya sedikit ya. Jadi penempatan itu adalah pilihan ya, pilihan petani walet sendiri ya, pilihan petani walet sendiri mau bikin RBW di mana. Yang penting tahu lokasinya yang baik itu gimana dan resiko keamanannya gimana. Kalau memang niatnya memang mau cari lebih aman dan dekat rumah, tapi kondisi koloninya sedikit ya, harus bersabar ya, jangan terpengaruh dengan teman yang cepat sukses karena koloni atau area tempat mendirikan RBW-nya mendukung dan hasilnya lebih cepat dan memuaskan. Sedangkan kita ya, yang banyak petani-petani yang mendirikan RBW di sekitaran rumah yang koloninya sedikit, cuma mencari lebih aman, itu ya memang harus bersabar ya, artinya tingkat keberhasilan itu tetap ada, cuman waktunya lebih panjang, tapi kalau memang benar-benar dirawat, walaupun 1-2 ekor yang menginap, dirawat, dijaga dari segala hama dan predator, mudah-mudahan kedepannya tetap akan berhasil. Jadi selain RBW, tata ruang yang mendukung, suhu dan kelembapan mendukung, suara mendukung, Twitter, mesin walet ya, ampli yang mendukung, artinya satu kesatuan dalam dalam bertani walet ya. Artinya dalam kita membangun sebuah RBW, semuanya itu harus mendukung ya. Kalau semuanya sudah mendukung, dari tata ruang, dari bangunan, dari instalasinya, dari perlengkapannya memang yang kualitasnya bagus, artinya sudah tidak ada keraguan. Artinya tinggal kita mengetahui lokasi yang kita dirikan agar kita mengetahui kedepannya seperti apa. Jadi kalau semua itu sudah dikuasai, sudah dimengerti, segala sesuatunya itu kita serahkan kepada yang di atas ya. Nah, dimanapun usaha kita, tapi rezeki itu yang mengatur yang di atas. Yang penting dalam hidup kita itu tetap berjuang ya, artinya apa yang belum benar ya tetap kita benarin. Setelah semuanya sudah benar, itu sudah kita serahkan sama yang di atas, karena yang di atas yang memberi rezeki ya. Iya, jadi untuk sementara ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai tata ruang ini bisa membantu para petani walet pemula ya, untuk menjadi panduan dalam membuat RBW ya, mengenai tata ruangnya ya, mengenal tata ruang atau mengenal jalur terbang di dalam RBW ya, di dalam ruang inap, agar bisa memahami.
Dan mungkin tuh penjelasan lainnya, atau mungkin ada yang mau lebih, atau mau ditanya yang lebih detail lagi ya, yang setelahnya yang belum ada saya sampaikan untuk sekarang ini, bisa komen di bawah ya, bisa komen di bawah, mungkin bisa saya jawab di dalam komen, atau mungkin akan saya jawab di dalam postingan atau konten saya berikutnya ya, karena mungkin saya akan jelaskan lagi di bentuk-bentuk RBB atau ukuran-ukuran PBB berikutnya ya, mengenai tata ruang ataupun istilahnya tentang suara ya, tentang suara, atau yang mau minta suara bisa komen di bawah, nanti mudah-mudahan saya bisa menjawab ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Jadi mungkin kedepannya saya akan sampaikan hal-hal yang lebih detail lagi ya, mengenai RPW ataupun yang lain-lainnya yang bersangkutan dengan usaha walet ya. Kita akan bisa ketemu ya di konten berikutnya. Jadi mohon dukungan secara ikhlas dan tulus ya, untuk mendukung channel saya ya, Baca Yolanda, agar mungkin saya lebih bersemangat ya dalam membuat konten-konten yang dalam membagikan mengenai budidaya walet. Mohon dukungannya untuk subscribe ya, like dan komen ya, agar saya tahu ya komennya itu ya, walaupun itu baik itu kritik ya, tetap saya terima ya, karena kritik itu membangun ya, jadi apapun komen saudara semua akan saya terima ya, untuk jadi masukan saya juga sebagai pemula dalam bermain konten di YouTube ya. Tapi apa yang saya sampaikan itu memang sesuai dengan pengalaman ya, jadi nggak sembarangan ya, menyampaikan sesuatu ya. Jadi itu ya, jadi terima kasih banyak buat para petani dimanapun Anda berada ya, mohon dukungannya ya. Salam petani walet ya, dan sampai jumpa di konten berikutnya.